Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Elan Sumarna, Bapak Ibu dan juga Kang Teteh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat dan rahmatnya kita semua bisa hadir pada kajian sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Riki Jalani selaku moderator atau MC pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan runtutan acara yang akan kita laksanakan, diantaranya pembukaan yang alhamdulillah telah saya buka, yang selanjutnya yaitu pematerian dari Bapak Dr. Elan, yang selanjutnya yaitu tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa dan tutup. Mungkin agar tidak banyak waktu yang terhabiskan oleh saya, kita lanjutkan saja kepada acara inti yaitu pematerian kepada Bapak Dr. Elan. Saya persilahkan. Anggap Pak. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Baik, jemaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu rahimahumullah, sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada, juga rahimahumullah, adik-adik, mahasiswa, dan mungkin ada juga pelajar yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua kembali yang seyogianya kita adakan kajian kita ini pada Kamis sore, namun karena ada suatu hal kita alihkan ke hari Jumat ini. Insya Allah minggu depan kembali kepada jadwal yang semula. Pada kesempatan ini jemaah sekalian, kita akan masuk pada bab kitabul haid, kitab tentang haid. Namun seperti yang sudah saya sampaikan jemaah sekalian, walaupun kita bicara tentang haid, tetapi tidak berarti berbicara khusus tentang kewanitaan saja. Dengan alasan pertama, hadis itu juga asbab wurudnya. Asbab wurud itu sebab-sebab turunnya persoalan tadi, ya, itu tidak hanya terkait haid. Kadang satu hadis bicara haid juga berbicara hal yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga berbicara tentang wanita muslimah, itu juga terkait dengan persoalan lain yang juga amat terkait juga dengan musliminnya, begitu. Nah, tentu saja dalam bahasan berikutnya kita akan selang-seling juga akan bahas bab-bab yang terkait dengan itu.
terkait dengan hal-hal lain begitu maksudnya. Jamaah yang Allah muliakan, kita pada kesempatan ini berbicara tentang Kitabul Haid, yaitu tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Begitu. Nah, namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengulas dulu bahasan-bahasan yang telah lalu, yaitu terkait dengan kitabul tentang bahasan kitabul ghusl, tentang kitab mandi yang sudah kita lalui, dan sebelumnya kita bahas tentang hal lain, yaitu kitabul ilmi, kitabul apalagi itu ya, akidah begitu ya. Nah, itu semua kalaulah jamaah sekalian ingin sharing, ingin ingin mengulang kembali, nggak apa-apa ya, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tentunya. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita coba mengulang sedikit tentang Kitabul Ghusl. Jadi jamaah sekalian, jadi mandi wajib itu cara-caranya adalah pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan kanan dahulukan, kemudian tangan kiri dengan cara menyela-nyelanya, begitu. Nah, disela-sela dulu ya, dua kali bisa dengan menciduknya ya, jadi ini jadi disela-sela, diciduk airnya diciduk, kemudian satu gitu, ciduk lagi airnya, dua, kemudian ciduk lagi airnya dengan tangan yang lain, masukkan ke tangan kiri, satu, dua kali. Kemudian setelah itu kita cuci kemaluan kita, ya, cuci kemaluan kita dengan tangan kiri, begitu. Sebaiknya tidak pakai sabun, tapi pakai sabun juga nggak masalah, asal kondisi kejiwaan kita relatif stabil begitu. Nah, jadi pas kita masuk ke kamar mandi kan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa setan laki, setan perempuan? Ya, tergantung. Kalau yang masuknya adalah laki-laki, berarti kita berlindung dari setan perempuan yang akan memanjang-manjangkan angan-angan saat kita ada di kamar mandi, dan sebaliknya. Itu jamaah sekalian, begitu. Karena masalahnya di kamar mandi aurat kita terbuka dan kita memegang-megang kemaluan, itu masalahnya, begitu ya. Nah, jadi baiknya boleh pakai sabun, tetapi memang harus sepintas. Maksudnya jangan berlama-lama, begitu. Pakai sabun silakan, segera ya, jangan sampai terbawa angan-angan. Nah, kemudian setelah cuci kemaluan dengan sabun, pakai tangan kiri. Setelah itu silakan berwudu seperti berwudu kita hendak sholat, begitu. Dikecualikan kaki. Nah, kaki ditangguhkan. Jadi ketika kita berwudu sampai mencuci kaki, nah mencuci kaki itu ditangguhkan. Jadi berwudu seperti berwudu kita mau sholat, setelah itu kecuali kaki. Setelah itu, setelah berwudu, kita mandi seperti kita mandi. Maksudnya setelah berwudu baru kita mensela-sela rambut, gitu, mensela-sela rambut, gitu ya. Rambutnya kita disela-sela, ambil diciduk airnya, kemudian disela-sela ke sini ke. Nah, begitu disela-sela begitu, ya. Nah, setelah disela-sela baru ambil gayung. Kalau pakai shower lebih enak ya. Tinggal diatur saja. Ini pakai gayung, kemudian disiramkan 3 kali, ya, 1, 2,
kemudian 3. Nah, setelah itu baru mandi seperti kita mandi biasa, pakai sampo, pakai sabun, dengan tidak menyentuh lagi kemaluan. Nah, dengan tidak menyentuh lagi kemaluan. Jadi pas mencuci kemaluan itu bagian belakang juga dicuci, depan belakang maksudnya dicuci. Karena pada waktu mandi nanti kita tidak menyentuhnya lagi. Diharapkan tidak menyentuhnya lagi. Nah, setelah mandi selesai, baru mencuci kaki 3 kali, kanan dahulu 3 kali, kiri 3 kali, sampai pergelangan kaki, sampai mata kaki. Selesai sudah cara mandi wajib. Nah, jamaah sekalian, itu ringkasan bahasan kita tentang mandi wajib. Kita masuk sekarang pada Kitabul Haid, ya. Nah, pada player atau pada player yang disampaikan itu kita kaitkan dengan pendidikan. Kita kaitkan dengan pendidikan. Ini sebagai pengembangan dari pembahasan kita. Ya, di Sahih Bukhari tidak terkait dengan pendidikan, hanya kita kembangkan pada sisi pendidikan, gitu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatqun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jamaah sekalian, ya. Nah, wayas alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil haid, tentang haid. Nah, jadi wayas alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil mahid, tentang haid. Nah, begitu ya. Di sini kul, katakan olehmu Muhammad, huwa, bahwa haid itu adalah adzan. Haid itu adalah penyakit, ya. Haid itu penyakit atau kotoran. Fa'tazilu, karena itu jauhilah oleh kalian para laki-laki an-nisa, para istrinya, fil mahid, dalam haidnya tadi, begitu. Wala, dan janganlah takrobu, kalian para laki-laki, kunna, mendekati mereka, mendekati para wanita yang tengah haid tadi, hatta, sehingga yathurun, sehingga mereka suci. Nah, sehingga mereka suci. Jadi mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang masalah haid. Begitu. Kul, katakan olehmu Muhammad, wa haid itu adalah adzan, penyakit. Haid itu adalah penyakit atau kotor. Karena itu fa'tazilun nisa, jauhilah oleh kalian para suami, ya, an-nisa, yakni para istrinya, fil mahid, dalam keadaan haidnya tadi. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, hatta yatqurn, sehingga para wanita itu suci atau berhenti, ya, suci dalam kaitannya adalah berhenti haidnya. Faiza, maka apabila tatoharna, mereka telah suci, gitu, fa'tuhunna, silahkan datangi mereka, ya, maksudnya pergaulilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari perkara yang sudah Allah perintahkan kepada kalian, begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai mereka yang tawwabin, mereka yang bertaubat,
wa yuhibbul mutatahhirin, dan mereka yang mensucikan diri. Mereka yang bersuci, maksudnya yang mensucikan diri. Baik, ayat tadi jamaah sekalian Allah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kita lihat penjelasannya. Jamaah sekalian, head itu berasal dari isim masdar. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada isim masdar. Isim masdar itu yang ini. Nah ini, hedon ya, head. Itu dari kata hado, dari kata hado. Nah, dari kata hado itu artinya telah mengalir. Yahidu, hado itu telah mengalir. Yahidu itu tengah mengalir atau sedang mengalir. Hadon itu aliran. Begitu ya. Jadi hado itu mengalir, telah mengalir, kalau yahidu itu tengah mengalir, kalau ini telah mengalir, kalau yahidu tengah mengalir, kalau haidon itu aliran, gitu aliran. Nah ini, jadi head itu berarti aliran sungai, aliran apa, pokoknya mengalir, begitu ya. Itu bentuk masdar dari kata hado yahidu haidon. Nah ini haidon, ini bentuk masdarnya. Apa itu isim masdar atau bentuk masdar? Kata bentuk masdar itu artinya adalah isim. Isim itu kata benda. Kata benda. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada isim masdar. Isim masdar itu kata benda yang terbentuk dari kata kerjanya. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada ing form, dibentuk ing, yang dibentuk dari kata kerja, dari verbnya apa, kemudian tiba-tiba pakai ing, maka jadi kata benda. Nah kalau dalam bahasa Arab itu masdar artinya, ya masdar. Nah, namun secara istilah jamaah sekalian, arti head itu adalah darah tabiat. Jadi yang mengalir itu adalah darah. Kalau secara istilah yang mengalir itu darah. Itu darah tabiat. Darah tabiat itu darah yang naluriah, darah fitrah, ya. Bukan darah yang tiba-tiba datang, ya, atau tiba-tiba mengalir dengan sebab sesuatu, begitu ya. Jadi yang disebut dengan darah haid itu adalah aliran darah yang berupa tabiat atau fitrah, ya, yang muncul pada seorang wanita, ya, yang muncul pada seorang yang wanita, tetapi datangnya tidak secara tiba-tiba, begitu, ya, begitu ya. Jadi bukan darah yang datang secara tiba-tiba atau dengan sebab sesuatu, ya. Jadi bukan dengan sebab, bukan dengan datang tiba-tiba. Darah itu darah tabiat, gitu ya, bagi wanita. Nah, jamaah sekalian, ulama fikih itu pernah berkata begini, ya, bahwa perempuan yang hamil itu headnya pasti terhenti. Kenapa? Karena darah head tadi dengan izin Allah itu berubah menjadi makanan bagi janin yang dikandungnya. Begitu. Berubah jadi makanan bagi janin yang dikandungnya, yaitu melalui tali pusar si ibu tadi. Jadi kenapa perempuan hamil itu headnya berhenti? Karena darah head itu, ya, darah itu kemudian berubah menjadi makanan dengan izin Allah, makanan bagi siapa? Bagi si janin. Begitu. Nah, si janin itu kan makannya melalui tali pusar. Dari darah yang tidak mengalir tadi, yang head yang tidak jadi tadi, ya.
itu kemudian menjadi makanan bagi si janin melalui tali pusar, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya dari mana si janin itu makan, itu dari tali pusar tadi. Dimakannya itu tidak melalui lambung, tidak melalui mulut kemudian masuk ke lambung, yang pada akhirnya si janin itu kalau melalui lambung ya itu akan BAB si janin itu. Karena si janin itu tidak BAB, makanannya langsung diserap ke pembuluh-pembuluh darah melalui tali pusar si ibu tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Apa saja? Yang pertama head. Itu yang pertama. Berikutnya adalah nipas. Dan yang terakhir ada istihadah. Darah istihadah. Nah, begitu. Jadi perempuan itu memiliki 3 darah. Yang pertama adalah head, darah head. Yang kedua nifas. Dan yang ketiga istihadah. Nah, hukum ketiga darah itu berbeda-beda dia mas kalian. Nah, yang pertama, jika darah itu darah head dan nifas, itu hukumnya relatif sama, walaupun ada beberapa perbedaan, ya. Bahwa keduanya itu berkaitan dengan rahim si perempuan tadi, ya. Nah, jadi rahim si perempuan tadi itu ada terkait dengan head, ada terkait dengan nifas. Nah, kemudian ada darah istihadah. Nah, darah istihadah itu dihukumi sebagai salis baul. Salis baul itu bahasa Arab, artinya seperti kencing yang tidak tertahan. Begitu, seperti kencing yang tidak tertahan. Jadi di luar kesadaran mengalirlah begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan istihadah. Nah, namun darah istihadah ini tidak mempengaruhi apa-apa terhadap keadaan si perempuan tadi, begitu. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian, bagaimana tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap darah istihadah? Kata Rasulullah, darah istihadah itu adalah darah yang berasal dari pembuluh darah. Nah, ini kata Nabi. Ya, darah istihadah itu adalah darah yang berasal dari pembuluh darah. Nah, kata beliau dalam bahasa Arabnya, ya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sama, bahwa darah istihadah itu innahu adalah dia damu irqin, darah pembuluh darah. Atau dalam bahasa kita seringkali disebutkan darah penyakit. Begitu. Nah, kemudian coba kita lihat yang D-nya, jamaah sekalian. Menurut para ulama, darah head, ya, darah head itu keluar dari ujung rahim. Sementara darah istihadah keluar dari bawah rahim. Begitu. Jadi kalau darah head itu keluar dari ujung rahim, sementara darah istihadah keluar dari bawah rahim. Begitu. Nah, itu jamaah sekalian, 3 darah bagi perempuan dengan hukumnya yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, khusus darah head dan nifas itu terkait dengan persoalan rahim. Ya, itu persoalan rahim dan kaitannya dengan melahirkan, begitu maksudnya ya. Nah, khusus tentang darah istihadah itu seringkali dihukuminya sebagai salis baul, seperti kencing dianalogikan dengan kencing yang tidak tertahan, begitu. Kencing yang tidak tertahan, jadi mengalir di luar kesadaran, begitu ya. Dan ini istihadah ini tidak banyak mempengaruhi dalam hukum agama, begitu ya.
Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, itu menyatakan bahwa darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, begitu. Nah, sementara pendapat para ulama mengatakan begini, kalau darah haid itu keluar dari ujung rahim, sementara darah istihadah keluar dari bawah rahim, begitu. Nah, sekarang jamaah sekalian, kita berbicara al-mahid, ya. Ini bahwa ini coba kita lihat jamaah sekalian ayat Al-Qur'annya. Yas'alunaka anil mahid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakannya kalimat haid? Yas'alunaka anil haid, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala malah berbicaranya dengan kata al-mahid, begitu. Jadi tidak yas'alunaka anil haid, tetapi menggunakannya dengan yas'alunaka anil mahid. Nah, begitu. Coba kita lihat kata al-mahid tadi. Nah, al-mahid itu ada 3 tafsir. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada masdar mimi, ada isim makan, dan ada isim zaman. 3, jamaah sekalian. Jadi 3 tafsir terhadap kalimat al-mahid. Katanya itu isim masdar mimi. Masdar mimi itu kata kerja, kata isim, kata benda yang terbentuk dari kata kerja tadi, yang berbentuk mimi. Jadi harusnya haidon, harusnya haid, tapi di sini dikatakan mahid. Ya, nah itu adalah masdar mimi. Tapi ada yang mengartikan juga isim makan, dan ada juga yang mengartikan itu isim zaman. Begitu. Nah, persoalannya begini jamaah sekalian. Kalau itu diartikan masdar mimi, kata kerja, kata benda yang terbentuk dari kata kerjanya, itu dari jenis masdar mimi, itu artinya head. Headnya itu sendiri. Kalau dikatakan itu masdar mimi. Jadi, yas'alunaka anil mahid, artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang head itu sendiri. Tentang head itu sendiri. Begitu. Kalau al-mahid itu diartikan masdar mimi. Diartikan kata isim yang terbentuk dari kata kerja. Begitu. Seperti dalam bahasa kita, misal hijau, penghijauan. Nah, penghijauan kan itu isim, kata benda terbentuk dari kata kerja. Begitu. Menyapukan, persapuan atau penghijauan kan itu dibentuk dari isim yang terbentuk dari kata kerja, penghijauan, pemandian. Nah, begitu. Itu semua adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerjanya, begitu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi kalau diartikan masdar mimi itu artinya head. Tetapi jika diartikan isim makan, kata benda yang menunjukkan tempat, begitu ya, isim makan itu kata benda yang menunjukkan tempat. Nih jamaah barangkali yang belum berkenalan dengan bahasa Arab, isim itu artinya kata benda. Nah, kalau diartikan isim makan, kata kerja menunjuk tempat, berarti tempat headnya. Tempat head itu ya kemaluan wanita, kan begitu ya. Nah, jadi yas'alunaka anil mahid, kita artikan mereka bertanya kepada Muhammad tentang tempat head. Begitu. Kalau diartikan itu isim makan. Kalau diartikan isim zaman, jamaah sekalian, kata benda menunjuk waktu, isim zaman itu kata benda menunjuk waktu, maka artinya waktu head. Waktu head. Nah, jadi yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang waktu head, begitu. Nah, ini tafsir al-mahid. Kalau dilihat dari sisi bahasa Arabnya,
Ada yang mengartikan masdar mimi, ada yang mengartikan isim makan, ada yang mengartikan isim zaman. Begitu. Tetapi jamaah sekalian, kalau dilihat kelanjutan dari ayat tadi, maka tafsir yang mendekati adalah tafsir yang menunjuk kepada bahwa al-mahid itu adalah masdar mimi, yang berarti headnya itu sendiri. Bahwa jawaban yang mendekati adalah masdar mimi, yang berarti head itu adalah gangguan bagi wanita. Gangguan bagi wanita baik berupa kelemahan, kelemasan, kelemahan, kemalasan atau kejenuhan. Begitu. Jadi kalau kita melihat kelanjutan dari ayat ini, begitu ya. Nah, kul ya, apa namanya? Fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, ada kata mahid lagi. Jauhilah oleh kalian para suami an-nisa, para istrinya fil mahid, dalam headnya. Nah, kalimat al-mahid dalam kelanjutan ayat tadi itu lebih dekat kepada head, lebih dekat kepada al-mahid yang diartikan sebagai masdar mimi, yaitu headnya itu sendiri. Begitu. Jadi fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian an-nisa, para istri fil mahid, dalam headnya itu sendiri. Begitu. Nah, jadi tafsir yang lebih dekat, al-mahid itu diartikan sebagai masdar mimi yang lebih dekat kepada kebenaran, gitu ya. Bahwa head di sini adalah, jadi ketika para wanita, ketika para istri yang tengah head, itu kan mereka mengalami gangguan. Gangguan apa? Ya gangguan baik berupa kelemahan. Ketika head, para wanita itu lemah. Ketika head, para wanita itu memiliki kemalasan dan kejenuhan. Terlebih bau darah head itu yang baunya tidak sedap. Begitu, dia serba tidak menentu. Begitu ya, serba tidak menentu. Baik berupa ada gangguan psikologisnya, ya, itu lemah, malas, kadang jenuh, begitu. Sehingga kondisi kejiwaan wanita itu tengah sensitif ketika head tadi. Maka fa'tazilun nisa, ya firman Allah, jauhilah mereka para istri fil mahid, dalam headnya. Begitu. Jamaah sekalian, kita lihat nomor 6-nya. Jadi lebih dekat di kita lihat nomor 5-nya, ya. Jadi ada apa namanya? Kalau diartikan itu para suami, maksudnya ya diartikan para suami. Nah, diartikan para suami, maka al-mahid itu sudah tentu itu isi makan. Kalau diartikan Pak Tazilu itu, jauhilah oleh kalian para suami, ya, akan para wanita yang tengah head. Maka al-mahid itu adalah isi makan. Artinya, itu tempat head. Jadi wanita harus dijauhi oleh para suami ketika head. Headnya itu, al-mahid itu lebih tepat diartikan isim makan, tempat head tadi. Ya. Nah, jamaah sekalian, baik kita nanti ini penjelasannya agak berbelit-belit, tapi nanti kita luruskan dalam pertanyaan, ya, dalam pertanyaan. Kita lihat nomor 7, jamaah sekalian. Ada dua kalimat yang jadi problem pada ayat tadi, yaitu kalimat yadkurna, ya. Nah, jadi ini ada dua nih, coba kita lihat ke atas lagi. Ada dua kalimat, ada yadkurna dan ada tatauharna. Tatauharna. Nah, ada yadhurna, ada
tatoharna. Jadi kalau kita artikan, wala taqrabuhunna, janganlah kalian, para laki-laki, para suami, mendekati mereka, hatta yathurna. Nah, satu itu. Kemudian, faida tatoharna, apabila tatoharna, mereka tatoharna, yang kita artikan, maka fa'tuhunna, Allah membolehkan mendatangi mereka di tempat-tempat yang Allah perintahkan. Nah, coba kita lihat ke nomor 7 lagi. Apa problemnya jamaah sekalian? Nah ini, tatoharna tadi artinya telah bersih dari haidnya, sekalipun belum mandi wajib. Sekalipun belum mandi wajib. Tetapi kalimat tatoharna, ini ada yat tohar, yat kurna, maksudnya ada yat kurna, itu yat kurna itu artinya telah bersih headnya, telah berhenti headnya, tetapi belum mandi wajib. Tetapi yang kedua ada yat toharna, itu artinya telah suci, artinya telah mandi wajib. Begitu. Jadi kalau kita artikan kembali kepada ayat tadi, jamaah sekalian, ini ada ayatnya nih, ya. Fa'tazilu, jauhilah oleh kalian para laki-laki, para suami, an-nisa, mereka para wanita, fil mahid, di tempat headnya. Jauhi tempat headnya. Walayakrobuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, hatta sehingga yathurna, berhenti headnya. Nah, yathurna itu berhenti head, walaupun belum mandi wajib, begitu ya. Nah, faiza, apabila tatoharna, mereka telah suci, dia tidak. Tatoharna itu artinya telah suci, artinya headnya sudah berhenti, kemudian dia mandi wajib, maka boleh fa'tuhunna, kalian para suami mendekati mereka di tempat yang Allah perintahkan. Nah, begitu. Jadi ada dua masalah, gitu ya, dua problem, ya. Dari yang pertama artinya itu fa'tazilun nisa hatta yathurna, jauhilah wanita sehingga telah berhenti headnya. Tetapi kalimat berikutnya, silahkan datangi mereka apabila mereka sudah suci. Nah, ada dua. Maka jamaah sekalian, mana pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran? Tentu kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, itu ayat yang sudah kita bahas. Wa in kuntum junuban. Nah, ini ayatnya. Dan apabila kalian itu junub, ya ini yang sudah kita bahas kemarin, fattoharu, maka bersucilah. Nah, ini artinya jamaah sekalian, bagi pasutri, pasangan suami istri, maka dibolehkan seorang suami mencampuri istrinya ketika si istri itu telah berhenti haidnya dan telah suci, telah mandi wajib, begitu. Nah, baru boleh dicampuri, begitu. Kalau kita melihat ayat ini, ya kan, ketika si istri itu selesai haidnya, itu masih junub. Nah, masih junub dan boleh dicampuri saat si istri itu sudah mandi wajib. Begitu kalimatnya. Nah, jamaah sekalian, kita simpan dulu persoalan itu, nanti kita bahas, kita sambung lagi persoalannya. Nah, ayat berikutnya, penutup ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah
mencintai orang yang tawabin, orang yang bertaubat, ya, dan mencintai mereka yang bersuci. Nah, jadi jamaah sekalian, ini maksudnya kalaulah memang pasangan suami istri itu terjadi percampuran, kalau seorang suami mencampuri istrinya yang sudah berhenti haidnya, kemudian tetapi belum mandi wajib, ya sudahlah, yang sudah itu sudah, tinggal bertaubat. Tinggal bertaubat. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka yang mutatahhirin, yang bersuci. Nah, suci di sini, jamaah sekalian, lah suci dari hadas. Suci dari hadas. Nah, jadi karena itu hadis Nabi, hadis yang sahih itu kan bukan an-nadofatu minal iman. Kalau an-nadofatu bersih. Tapi ternyata itu bukan hadis. An-nadofah itu bersih. Tetapi hadis yang sahihnya itu adalah at-tahur satrul iman. Nah, at-tahur satrul iman. Jadi bukan dengan kata bersih, tetapi dengan kata tohir. Apa bedanya bersih dengan tohir? Kalau tohir itu bersih dari hadas. Kalau tohir itu bersih dari hadas. Artinya ketika kita berbicara tohir, maka harus bersih dari hadas. Ketika bersih dari hadas, ya bersih dari kotoran. Begitu. Jadi untuk toharoh, kalau kalimatnya toharoh, itu mencakup kebersihan dari kotoran. Selain bersih dari hadas juga. Tetapi kalau kita bersih, maka hanya bersih dari kotoran, tidak bersih dari hadas. Itulah karenanya jamaah sekalian, orang yang kentut itu disucikannya dengan wudhu. Karena kentut adalah di samping kotor juga hadas. Gitu ya. Kentut itu di samping kotor juga hadas masuknya. Nah, ini kita terjawab ya jamaah sekalian, kenapa? Banyak yang menggugat-gugat ini. Terutama dari orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang nakal ya, yang fasik ya, gitu seringkali mempersoalkan ini tidak logis katanya. Orang kentut tapi membersihkannya dengan wudhu. Mestinya kentut itu dibersihkannya ya dengan cebok lah, ya begitu. Ini kok dengan wudhu gitu. Nah, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nakal tadi. Kentut itu adalah hadas. Kalau kita bicara hadas, termasuk kotor di dalamnya. Nah, kotor, hal-hal yang kotor yang termasuk hadas, hal-hal yang kotor yang termasuk hadas, dicucinya, dibersihkannya dengan wudhu dan mandi wajib kalau hadasnya hadas besar. Begitu. Ini jamaah sekalian. Nah, itu diantaranya. Ya, jadi kentut itu di samping kotor itu termasuk hadas. Karenanya dibersihkannya dengan wudhu. Begitu. Nah, baik jamaah sekalian. Nah, jadi innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang mutatahhirin tadi ya. Karena itu Rasulullah itu selalu menjaga wudhu supaya beliau itu tohir, suci dari hadas dan suci dari kotoran. Begitu ya. Nah, kembali lagi jamaah sekalian. Nah, kaitan dengan pendidikan, nah ini pengembangan kita, jamaah sekalian. Ya. Nah, ini, ya. Karena pendidikan Islam itu jamaah sekalian seringkali pendidikan Islam yang kita pelajari, ya, terutama adik-adik yang mengambil prodi ilmu pendidikan Islam baik S1, S2 dan S3 ya, insya Allah kita akan membuka S3-nya.
eh, mereka yang belajar pendidikan agama Islam atau ilmu pendidikan agama Islam itu seringkali secara umum berbicara. Padahal dalam pendidikan agama Islam itu, dalam pendidikan Islam itu maksudnya itu harus terpilah. Ada pendidikan Islam bagi laki-laki, ada pendidikan Islam bagi perempuan. Jadi ada hal-hal yang umumnya irisannya antara pendidikan Islam bagi laki-laki, ada pendidikan Islam bagi perempuan, ada kesamaannya. Tetapi perbedaannya tidak banyak dibicarakan dalam pendidikan Islam. Jadi dalam kita belajar ketika SMA, kita belajar di perguruan tinggi, itu belajar PAI, ya, itu seringkali kita tidak dihadapkan pada perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait pendidikan Islam yang khusus bagi laki-laki dan pendidikan Islam yang khusus bagi perempuan. Nah, dasarnya di sini, jamaah sekalian. Jadi justru dari persoalan head itu bisa kita kembangkan ada jenis pendidikan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dari dasar head tadi. Ini bagi mereka yang nyusun skripsi atau mungkin tesis atau mungkin disertasi atau bagi ibu-ibu yang akan menulis begitu ya, silakan ditulis dari sisi al-mahid tadi gitu. Nah, jamaah sekalian, pendidikan Islam khusus bagi muslimah itu baik yang menyangkut akhlak, baik yang menyangkut moral dan etika, maka pendidikan Islaminya adalah bisa dikembangkan dari head itu sendiri. Kenapa? Tadi kita bicara, ya, kita bicara. Kalau diartikan, mahid itu diartikan sebagai apa namanya, sebagai gangguan, sebagai head itu sendiri, ya, maka wanita mengalami gangguan. Gangguan apa? Yaitu berupa kelemasan, kemalasan, gejala psikologis, ya. Nah, di sini dikembangkanlah pendidikan Islam khusus bagi perempuan. Begitu. Nah, itu. Tentu pembahasan kita ini baru ini jamaah sekalian baru titik awal begitu, baru titik awal. Berikutnya hadis-hadis berikutnya akan kita kembangkan lagi pendidikan Islam yang bagaimana yang kita kembangkan dari hadis yang akan kita bahas insya Allah minggu depan. Nah, adapun khusus kaitannya dengan pasutri, jamaah sekalian nih kaitannya dengan pasutri, jamaah yang sudah menikah, ya. Kalau kita melihat poin ketujuh yang ini, itu terkait dengan hak dan kewajiban pasutri. Terkait dengan hak dan kewajiban pasutri, pasangan suami istri. Apa maksudnya jamaah sekalian? Nah, karena adik-adik juga kan mau menikah nih, ya, adik-adik mahasiswa atau yang pelajar juga kan mau menikah, ya kan? Jadi memang harus tahu juga persoalannya, kan? Nah, jadi kenapa nih ada kaitan dengan pasutri? Nah, jamaah sekalian, artinya begini. Ketika si istri, bukan perempuan, si istri ya, istilah nih, ada perempuan, ada istri ya. Ketika si istri, maksudnya perempuan yang sudah menikah, selesai dari headnya, berhenti dari headnya, ya. Kemudian itu kan boleh dicampuri itu, si istri boleh dicampuri oleh suaminya, karena sudah berhenti headnya. Nah kemudian itu si istri itu kan masih junub. Karena kita mengambil pendapat orang masih junub, gitu ya. Dan kalau masih junub berarti harus bersuci. Nah si istri itu tidak boleh melalaikan, untuk nanti sajalah mandi junubnya begitu aja mas kalian. Nanti saja mandi junubnya.
apakah diakhirkan nanti lah supaya menjelang apa gitu ya, supaya mendekat kepada, misal dia sucinya berhentinya haid itu si istri itu misal pada waktu dekat ke asar begitu ya, dekat ke asar gitu maksudnya. Dia berhentinya duhur tapi menjelang asar gitu ya, berhentinya si istri itu haidnya. Kata dia, nanti aja lah, apa namanya, nanti aja mandinya selepas asar aja gitu ya, supaya sholatnya pada waktu asar begitu. Nah, dia tidak melihat suami, dia tidak melihat suami. Nah, berarti si istri tadi sedikit banyak melalaikan hak-hak suami, begitu. Nah, oleh karena itu di sini harus ada, si istri harus melibatkan musyawarah dengan suami. Suami juga harus melihat kondisi istri dan kondisi waktu. Begitu. Si suami juga melihat kondisi istri dan kondisi suami. Kondisi istri dan kondisi waktu. Saat headnya sucinya di mana. Begitu. Saat head itu berhentinya di mana. Begitu. Nah, kalau terkait dengan itu jamaah sekalian, maka di sini pendidikan Islam berfungsi. Begitu. Bahwa hukum berumah tangga itu jamaah sekalian, hukum berumah tangga itu kan tujuannya adalah liyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi jangan sampai si istri itu mengakhirkan mandi wajibnya hanya melihat hanya melihat enaknya si istri tanpa melihat suami. Demikian juga suami tidak boleh ego dengan haknya sendiri. Itu si istri sudah bersih tuh headnya, tidak melihat kondisi waktu untuk dia bisa bersuci, untuk bisa mandi wajib, sehingga dia begitu saja langsung mencampuri istrinya begitu. Nah, di sini ada pendidikan Islam yang berfungsi jamaah sekalian, karena hukum berumah tangga itu adalah liyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, jadi untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi di sini hak dan kewajiban suami istri harus dilihat, harus diperhatikan oleh masing-masing. Nah, ini mohon maaf nih jamaah sekalian nih, ini bekal bagi mereka adik-adik yang belum nikah. Atau bagi jamaah yang sudah pasutri juga sudah diperhatikan juga hal ini. Demikian Rizky, silakan dibuka tanya jawabnya, ini sudah ini ya silakan. Iya Pak, baik, terima kasih jazakallah khair atas pemateriannya. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati sekalian, kita sudah mendengarkan pematerian terkait haid, nifas dan istihadah ya barusan. Masya Allah ya, bukan hanya perempuan saja gitu yang perlu tahu gitu tentang ilmu ini. Kita juga selaku laki-laki, calon pemimpin keluarga harus tahu agar bisa memimpin keluarga kita. Ini Pak, udah ada yang raise hand, Pak Faisal, mungkin ingin tanya. Boleh Pak Faisal untuk on mic? Ya, terima kasih Kang Rifki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Faisal. Pak Kiai Elan, semoga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai, saya ingin izin bertanya tetapi di luar tema mungkinnya, tapi seputar fikih mengenai istimna ya Pak Kiai ya. Saya dulu pernah kuliah dan mendapatkan mata kuliah Masailul Fikih, dan bab ini dibahas oleh dosen saya dan sebagian teman-teman saya mengenai istimna.
Nah, mungkin bab istimna ini menurut saya ada apa ya namanya, ada kegelisahan di dalam hati saya mengenai dengan ayat Al-Quran surah An-Nur ayat ke-30 dan hadis riwayat Imam Bukhari mengenai pemuda-pemuda yang belum menikah mungkin ya. Mungkin Pak Kiai sudah paham mengenai surah An-Nur ayat 30 yang dimana Allah pernah berfirman yahfazu furujahum, yang dimana memelihara kemaluan. Dan mungkin di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda yang bunyinya ya ma'syarul sabab man istata'a minkum. Mungkin yang itu Pak Kiai ya. Nah, ada beberapa riwayat dan ada beberapa pembahasan dari teman saya yang mengatakan ada salah satu imam keempat imam madhab yang membolehkan tentang istimna. Nah, sedangkan ada yang membolehkan tentang istimna ini dalam hal seperti apa dulu, karena di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 jelas saja manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kemaluannya. Nah, istimna ini dalam artian istimna ini maksudnya untuk apa dan dipergunakannya dan dalam hal konteks seperti apa Pak Kiai? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan, mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban yang Mas Hagi gitu Pak Kiai. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Faisal, langsung aja ya reviewnya, waktunya nih. Ya, jamaah sekalian, istimna atau onani, gitu ya, itu memang dilarang dalam agama. Ya, dilarang dalam agama karena menganiayai dirinya sendiri. Kemudian juga memanjang, kemudian juga dia terpenjara, terjebak dalam angan-angan. Begitu ya, terjebak dalam angan-angan. Sehingga kemaluannya dipermain-mainkan, sehingga untuk melahirkan kenikmatannya sendiri. Begitu ya. Nah, jadi dalam agama itu beberapa imam madhab bahkan melarang ya, begitu untuk melakukan itu, walaupun ada satu dua imam madhab yang membolehkan. Nah, tentu saja jamaah sekalian, larangan-larangan tadi adalah tidak mutlak. Tidak mutlak, ada hal-hal yang pengecualian-pengecualiannya. Artinya, misal ini mah, karena yang bertanyanya Pak Faisal sudah menikah begitu ya, dan apa namanya, dalam kondisi tertentu istri kita ini tidak bisa melayani begitu. Nah, dalam kondisi kita, nah di sini pendidikan Islam, jadi si istri harus terus terang kepada suaminya gitu ya, bahwa kondisinya tidak memungkinkan begitunya untuk melayani suaminya. Demikian juga seorang suami jangan memaksakan diri, kondisi istrinya seperti itu. Nah, supaya bisa terpelihara syahwatnya seorang suami, supaya tetap terpelihara syahwatnya saat istrinya berhalangan tadi, maka dibolehkan istimna. Begitu maksudnya, jamaah sekalian ya. Jadi untuk kepentingan terbatas dibolehkan seorang suami untuk istimna, begitu, untuk melakukan onani karena ya untuk supaya dia bisa istilahnya bisa menelan pil antalgin gitu ya Faisal ya, antalgin itu artinya untuk mereda nyeri aja sesaat begitu ya, begitulah. Nih Pak Faisal tertawa nih, tahu antalgin. Ya, untuk meredakan penyakitnya sementara saja gitu ya. Jadi hanya untuk kepentingan terbatas dibolehkan. Tetapi ingat, setiap keringanan itu jamaah sekalian adalah untuk terbatas. Artinya di sini mendekat kepada syubhat. Jadi artinya hanya untuk kepentingan itu saja. Jadi kalau kita makan
daging babi, ya dibolehkan makan daging babi dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan. Tidak ada makanan daripada daripada lapar, daripada mati, hanya itu makanan yang ada dibolehkan. Tetapi tentu jangan mincuk, begitu, jangan dijadikan bekal. Sudah makan ini mumpung boleh makan daging babi misal, ya, maka dia berbekal rezeki, jangan berbekal, sudah sebatas yang diperlukan saja. Nah, itu artinya kebolehan itu, keringanan itu hanya dilakukan dalam keadaan terbatas dan kepentingan yang terbatas juga. Jangan sampai kemudian mumpung aji mumpung begitu, seperti itu. Nah, demikian juga istimna seperti itu. Dibolehkan untuk kepentingan-kepentingan terbatas. Daripada itu untuk menolak kemadaratan yang lebih jauh, begitu. Nah, disinilah pendidikan Islam untuk suami, begitu ya. Jadi suami jangan mumpung karena suami itu punya haknya terhadap istrinya, maka dia memaksa istrinya untuk menunaikan kewajibannya, padahal istrinya kondisinya tengah terbatas, gitu. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja terkait dengan Rifki dan teman-teman, ya ini sebagai syabab, sebagai para pemuda, ya begitu. Nah, ini memang pemuda jauh lebih mampu menahan dibanding Pak Faisal yang sudah menikah, gitu ya. Kalau Pak Faisal itu jauh dari istri itu repot, ya. Tapi kalau Rifki dan teman-teman ini masih relatif bisa menahan, ya menahan pandangan salah satunya. Kemudian juga termasuk ada di sekalian Rifki dan teman-teman ini asal mampu menahan pandangan, kemudian juga jangan terbuai dengan nyanyi-nyanyian dan musik-musik, begitu. Itu juga menyebabkan rangsangan-rangsangan syahwat, begitu ya. Kan dalam satu hadis itu nyanyian itu dan musik-musik itu kan alat-alat setan yang bisa dijadikan oleh setan untuk meningkatkan angan-angan syahwat, begitu ya. Akhirnya masuk ke kamar mandi, kemudian melihat auratnya sendiri, kemudian angan-angan itu kemudian diperpanjang, dibisik-bisikan oleh setan dan jadilah onani. Nah, kalau generasi muda itu banyak onani, lelah dan lemas. Padahal mukmin yang qawi itu khairum minal mukmin yang dhaif. Mukmin yang kuat secara psikologis, ya itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Di mukmin yang pemuda yang terpelihara syahwatnya, ya, pemuda yang psikologisnya yang istiqomah itu lebih bagus dari pemuda yang lemah, gara-gara dia itu terlibat onani, apalagi terlibat hayalan dengan narkoba dan sebagainya. Masya Allah, tidak berarti sekali pemuda seperti itu, begitu ya. Itu jamaah sekalian. Jadi pendidikan Islam terkait dengan haid ini, baik bagi putri atau bagi putra, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, masya Allah, ya. Dari kata haid saja ini kita harus bisa mengembangkan pribadi kita yang terpelihara dari syahwat. Demikian Pak Faisal dan jamaah sekalian, subhanallah, ya, pertanyaannya bisa kita membahas lebih dalam lagi hal-hal yang ini. Baik, silakan Rifki. Ya, Pak. Ini ya, satu lagi aja boleh, nggak apa-apa. Karena tadi Ya, Pak. Sebelum dilanjut, saya izin bertanya kepada Pak Faisal, gimana Pak Faisal atas tanggapannya pada itu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Rifki, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Faisal. Baik, mungkin dibuka satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu akan tetap sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya raise hand
ataupun di kolom chat ya. Waktu sudah jam 5 lebih. Mungkin saya hitung mundur saja ya. Boleh ya Bapak Ibu akang sekalian langsung on aja. Saya hitung sampai hitungan kelima. Kalau misalkan tidak ada, kita tutup aja dan mungkin dilanjut dengan pertemuan yang akan datang insya Allah. Mungkin saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi Pak. Ya, nggak apa-apa, ditutup saja. Mungkin karena waktu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hadirin akan teteh. Tidak terasa ya waktu sudah berlalu. Kita sudah mendengarkan pematerian dan juga tanya jawab bersama Bapak Dr. Elan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara kajian selanjutnya yang insya Allah hari Kamis ya Pak. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah mungkin minggu depan hari Kamis. Terkait itu insya Allah nanti diinformasikan lagi di grup oleh saya dan panitia yang lain. Insya Allah. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke Bapak untuk acara terakhir yaitu doa dan penutupan. Mangga Bapak. Baik, jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian sahabat karib kerabat, dimanapun Anda berada, dan adik-adik, mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai. Alhamdulillah, selesai sudah bahasan kita hari ini. Baik, kita berdoa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, birahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.